Anda pasti sering dengar kan keluhan soal, aduh, lulusan sekarang kok nggak siap kerja ya? Hampir setiap tahun kayaknya kita dengar itu ya. Iya kan? Rasanya seperti lagu lama yang diputar ulang. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa benar standar mereka yang makin turun? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih fundamental yang kita semua lewatkan. Nah, disitulah kita ketemu paradoks yang, jujur saja, agak membingungkan. Betul. Di satu sisi, kita kan selalu diberitahu kalau pendidikan berkualitas tinggi itu mesin pertumbuhan ekonomi. Contohnya Jepang, Korea Selatan, Singapura. Tepat. Mereka miskin sumber daya alam, tapi ekonominya bisa terbang tinggi. Kuncinya? Yaitu investasi gila-gilaan di sumber daya manusia. Sebuah janji yang kedengarannya manis sekali. Betul. Tapi, nah ini tapinya. Di sisi lain, ada data yang aneh dari negara maju seperti Amerika Serikat. Di sana ada fenomena yang disebut ketidaksesuaian kualifikasi. Apa itu maksudnya? Jadi, banyak banget lulusan universitas yang akhirnya kerja di bidang yang nggak nyambung, atau malah di pekerjaan yang sebetulnya nggak butuh gelar sarjana sama sekali. Oke, jadi pertanyaannya, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya begitu? Itu dia. Nah, itulah misi kita dalam pembahasan kali ini. Kita akan coba bongkar paradoks ini untuk Anda. Oke, kita mulai dari mana? Pertama, kita akan telusuri apa sih yang sebenarnya bikin sebuah sistem pendidikan itu dianggap berkualitas. Kita bandingkan beberapa negara. Lalu, kita akan masuk ke jurang pemisah yang aneh antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu. Dan terakhir, ini yang paling mendasar. Kita akan lihat fondasi dari semua ini yang mungkin retak. Literasi. Sumber kita hari ini juga macam-macam ya, dari data statistik global, analisis komparatif, sampai kritik filosofis yang cukup pedas terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Oke, mari kita mulai dari ide besarnya dulu. Salah satu makalah yang Anda berikan punya gagasan yang menurut saya cukup mengubah cara pandang. Yang mana tuh? Yang bilang kalau pendidikan itu bukan sekedar layanan publik seperti kesehatan. Ah, iya. Pendidikan adalah alat produksi paling vital yang dimiliki sebuah negara. Persis. Negara-negara yang memperlakukannya seperti itu, Jepang, Korea, Singapura, sudah membuktikan hasilnya. Tepat. Gagasan itu terhubung dengan konsep ekonomi yang disebut faktor residu. Oke, faktor residu. Ini istilah teknis ya. Bisa dijelaskan lebih sederhana? Gini, para ekonom dulu itu bingung. Mereka menghitung pertumbuhan ekonomi dari modal fisik, kayak pabrik, mesin, dan jumlah tenaga kerja. Masuk akal? Tapi selalu ada sisa pertumbuhan yang nggak bisa dijelaskan oleh dua hal itu. Sisa inilah yang disebut faktor residu. Oh, jadi ada pertumbuhan misterius gitu ya? Betul. Belakangan, mereka sadar bahwa bagian terbesar dari sisa misterius ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang datangnya ya dari pendidikan. Jadi seperti resep kue ya? Ada tepung, itu tenaga kerja. Ada oven, itu modal. Tapi yang menentukan kuenya enak atau enggak, itu keahlian si pembuat kue. Analogi yang bagus sekali. Keahlian itu adalah faktor residunya. Dan penelitian ini mencoba membuktikan keahlian itu secara data kan? Betul. Mereka tidak main-main, mereka menganalisis 137 negara dan membuat indeks komposit yang mereka sebut Indeks Kualitas Pendidikan, atau QA. Oke, indeks kualitas. Isinya apa saja itu? Apa cuma angka kelulusan atau jumlah sekolah? Nah, itu tebakan yang logis, tapi ternyata mereka sengaja menghindari metrik kuantitas seperti itu. Oh ya, kenapa? Karena mereka sadar punya banyak sekolah itu nggak sama dengan punya pendidikan yang bagus. Bener juga. Jadi indeks ini justru mengukur hal-hal seperti kualitas pengajaran sains dan matematika, seberapa sering guru dapat pelatihan, kualitas sekolah manajemen, bahkan sampai akses internet di sekolah. Wow, jadi fokusnya benar-benar pada seberapa bagus pengalaman belajarnya, bukan cuma berapa banyak yang bersekolah. Persis. Lalu setelah dianalisis di 137 negara dengan metrik seketat itu, hasilnya gimana? Apa hubungannya benar-benar sekuat itu dengan ekonomi? Hasilnya sangat kuat dan signifikan secara statistik. Ada korelasi positif yang jelas antara skor indeks kualitas pendidikan suatu negara dengan PDB per kapitanya. Bahkan kesimpulan makalah itu lebih jauh lagi kan? Betul. Dari semua variabel yang mereka teliti, kualitas pendidikan adalah variabel tunggal yang punya dampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bukan lagi opini, ini data. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Anggaran pendidikan itu bukan lagi biaya atau beban, tapi investasi. Investasi pada alat produksi terpenting kita, otak warga negaranya. Persis.
Itu pergeseran fundamental dalam cara kita berpikir. Oke, kalau kualitas adalah kuncinya, mari kita intip cetak birunya. Kita punya dua contoh menarik nih. Singapura dan Finlandia kan, dua jawara dalam tes PISA. Betul. Dari infografik kata data, model Singapura itu terlihat sangat terstruktur. Fokus utamanya pada STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Yap, kualitas guru dijaga ketat, dan ada standarisasi tinggi supaya sekolah di pusat kota dan di pinggiran kualitasnya sama. Dan itu tercermin dari skor PISA mereka yang konsisten di papan atas ya. Sekarang peringkat kedua. Beda jauh sama Indonesia yang, masih di papan bawah. Model Singapura ini bisa dibilang model top-down excellence. Semuanya dirancang dan dikontrol dengan presisi tinggi oleh negara. Nah, disinilah perbandingan dengan Finlandia jadi sangat menarik. Jurnal dari UMEA yang kita baca menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda. Kontras banget ya? Iya kan? Kalau Singapura itu soal kompetisi dan standarisasi, kunci sukses Finlandia justru kerjasama dan kolaborasi. Di sana ada budaya kepercayaan dan tanggung jawab yang sangat mendalam. Ini beda banget dengan sistem di Indonesia, yang menurut makalah itu sangat kompetitif. Oh iya, sejak SD anak-anak sudah diadu lewat ranking, ujian nasional, label sekolah favorit. Finlandia justru membuang itu semua. Nggak ada ujian standar nasional sampai akhir SMA, nggak ada sistem ranking. Guru diberi otonomi dan kepercayaan penuh. Tunggu dulu. Model kolaborasi dan kepercayaan seperti itu, apa realistis untuk diterapkan di negara dengan populasi ratusan juta dan sangat beragam seperti Indonesia? Itu pertanyaan yang sangat valid. Di Finlandia kan masyarakatnya lebih homogen dan skalanya jauh lebih kecil. Apakah model kepercayaan itu bisa berjalan di sistem yang begitu besar? Itu perdebatan utama dalam kebijakan pendidikan global. Tentu nggak bisa copy-paste begitu saja. Tapi ada prinsip dasarnya. Ada. Baik model Singapura yang terstruktur maupun model Finlandia yang berbasis kepercayaan, keduanya punya satu benang merah yang sama, satu titik tumpu yang tidak bisa ditawar. Apa itu? Investasi besar-besaran pada guru. Ujung-ujungnya kembali ke guru lagi ya? Selalu. Perbandingan Indonesia-Finlandia dalam sumber kita menunjukkan perbedaan yang tajam. Di Indonesia, kualifikasi minimal untuk mengajar itu D4 atau S1. Sementara di Finlandia, semua guru, bahkan guru SD, wajib punya gelar S2, Master. Itu standar yang luar biasa tinggi. Dan ini bukan cuma soal gelar di atas kertas loh. Salah satu makalah yang kita bahas juga menyoroti beberapa kebijakan populer yang ternyata nggak seefektif yang kita kira. Contohnya? Misalnya mengurangi ukuran kelas. Banyak yang percaya kelas lebih kecil pasti lebih baik. Ternyata puluhan studi menunjukkan dampaknya sangat kecil pada prestasi siswa. Loh, serius? Begitu juga dengan sekedar menaikkan anggaran kan? Betul. Menyiramkan uang ke sistem yang sama tanpa mengubah apapun nggak akan banyak hasilnya. Lalu apa faktor tunggal yang paling efektif? Efisiensi guru. Atau gampangnya, kualitas pengajaran. Ada satu studi yang hasilnya menurut saya mencengangkan. Gimana tuh? Studi itu menemukan bahwa siswa yang cukup beruntung mendapatkan 3 guru yang sangat efektif secara berturut-turut, prestasinya bisa melonjak hingga 50 persentil. Tunggu. 50 persentil. Itu angka yang luar biasa besar. Besar sekali. Cuma karena 3 tahun berturut-turut dapat guru yang bagus. Kebayang nggak? Ini artinya nasib pendidikan seorang anak bisa sangat bergantung pada keberuntungan semata. Tepat. Dapat guru yang mana tahun ini. Dan ini yang sering luput dari kebijakan publik. Kita sibuk bicara kurikulum atau fasilitas, padahal variabel terbesarnya ada di orang yang berdiri di depan kelas. Studi itu menunjukkan betapa besarnya biaya dari guru yang tidak efektif, dan sebaliknya betapa masifnya keuntungan dari guru yang hebat. Ini bukan lagi soal mengajar. Ini soal mengubah lintasan hidup seseorang. Dan cara terbaik untuk menarik orang-orang hebat menjadi guru, menurut salah satu studi, adalah dengan gaji yang layak. Tentu saja. Ada data yang menunjukkan, kenaikan gaji guru sebesar 50% bisa menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMA hingga lebih dari 15%. Ini masuk akal banget. Dengan gaji kompetitif, profesi guru jadi menarik bagi talenta-talenta terbaik. Ini kembali lagi ke model Singapura yang kita bahas tadi. Jadi cetak birunya sebenarnya cukup jelas ya. Perlakukan guru sebagai profesional paling penting. Beri mereka kualifikasi S2, gaji yang sangat layak, pelatihan, dan otonomi. Resepnya ada, tapi tentu saja eksekusinya butuh komitmen politik dan anggaran yang luar biasa. Oke, jadi invest di guru,
Sistemnya bagus, ekonominya pasti maju. Kedengarannya logis dan lurus. Tapi tunggu dulu. Nah, Kalau cetak birunya sejelas ini, harusnya semua negara tinggal meniru dan berhasil kan? Anehnya, sumber yang Anda kirim tentang Amerika Serikat justru menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. disinilah kita menabrak tembok paradoks itu. Fenomena ini disebut ketidaksesuaian kualifikasi. Oke, Sederhananya, ini adalah kondisi saat pasar kerja nggak mampu menyerap lulusan sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Ada kelebihan pasokan sarjana. akibatnya apa? Mereka jadi pengangguran. Tidak selalu, tapi mereka jatuh ke dalam dua kategori. Pertama, terlalu terdidik atau overeducated. Contohnya, Dia punya gelar Master Sastra Inggris, tapi pekerjaannya jadi barista. Bukan merendahkan profesi barista ya, tapi jelas kualifikasinya nggak sesuai. oke. Yang kedua, Terlalu terampil atau overskilled. Dia lulusan teknik mesin dengan keahlian CAD canggih, tapi pekerjaannya cuma menginput data di Excel. Keahlian spesifiknya nggak terpakai. dan ini pasti ada harganya ya. Bukan cuma soal gengsi kan? Harganya sangat mahal. Makalah itu menyebutkan upah yang mereka terima bisa anjlok. Dalam beberapa kasus, penurunannya bisa mencapai 51%. Setengahnya. Betul. Bayangkan, udah investasi waktu dan uang puluhan atau ratusan juta untuk kuliah, tapi gajinya malah separuh dari yang seharusnya. Ini menimbulkan frustrasi, ketidakpuasan kerja, dan tentu saja pemborosan investasi pendidikan yang luar biasa. Janji manis di awal tadi jadi berbalik arah. Apa penyebabnya? Kenapa bisa ada jurang sebesar itu antara kampus dan dunia kerja? Menurut makalah itu, ada dua penyebab utama. Pertama, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara universitas dengan industri. Kurikulumnya nggak relevan. Betul, dibuat berdasarkan asumsi akademis, bukan kebutuhan real di lapangan. Kedua, dan ini yang lebih sulit, laju perubahan teknologi yang gila-gilaan. Ah ya, kurikulum selalu tertinggal. Selalu, saat universitas selesai merancang kurikulum baru untuk AI, teknologinya sudah berubah lagi. Di titik ini, ada satu teks filosofis yang kita baca yang menambahkan lapisan kritik yang lebih pedas lagi. Yang provokatif itu ya. Iya. Teks itu bertanya, apa benar standar lulusan yang menurun? Atau jangan-jangan standarnya cuma digeser oleh sistem yang lebih peduli pada kelancaran daripada kedalaman? Maksudnya, sistem pendidikan modern dirancang agar mahasiswa bisa lulus secepat mungkin, memenuhi target kelulusan universitas. Menjaga alur birokrasi tetap lancar. Benar, fokusnya pada efisiensi sistem, bukan pada pendalaman ilmu. Sistem ini, menurut argumen tersebut, alergi terhadap kedalaman karena kedalaman butuh waktu. Tapi teks itu juga adil, nggak cuma menyalahkan kampus. Dunia kerja juga dikritik habis-habisan. Oh ya, standar rekrutmen yang sering nggak jelas, budaya rekrutmen lewat koneksi, dan yang paling sering kita dengar, tuntutan absurd untuk pengalaman kerja 3-5 tahun bagi fresh graduate. Bener. Namun, dan ini poin pentingnya, teks itu juga menegaskan, seburuk apapun kondisi pasar kerja, itu bukan alasan bagi lulusan untuk tidak menguasai kompetensi paling dasar. Seperti kemampuan menulis laporan yang runut, berpikir dengan logika yang benar. Atau sekedar presentasi yang jelas dan meyakinkan. Itu adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Jadi, ini masalah dua arah ya. Di satu sisi, ada sistem pendidikan yang mungkin terlalu fokus pada efisiensi. Di sisi lain, ada dunia kerja yang tuntutannya seringkali nggak realistis. Dan jurangnya makin lebar. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang mungkin paling fundamental. Oke, Mana kalau ternyata masalahnya jauh lebih mendasar dari itu semua? gimana kalau fondasi bangunannya sendiri sudah retak? Maksud Anda, literasi. Saya melihat data dari artikel yang Anda kirimkan, dan angkanya terus terang membuat saya merinding. Data UNESCO itu ya? Iya, minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Betul. Mari kita coba bayangkan angka itu. 0,001% itu artinya dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang dianggap rajin membaca. 1 dari 1.000. 1. Data dari BPS kita juga mengkonfirmasi ini. Hanya sekitar 10% populasi yang rutin membaca. Ini bukan lagi sekedar masalah. Ini adalah krisis senyap. 1 dari 1.000 itu parah sekali. Dan artikel dari Universitas Airlangga yang kita baca menarik garis lurus dari angka ini ke masalah ekonomi. Korelasinya langsung sekali. Literasi yang rendah itu berkorelasi dengan angka putus sekolah yang tinggi, kemiskinan, dan pengangguran.
Koneksinya sangat logis ya. Sangat. Anak dengan kemampuan literasi rendah akan kesulitan mengikuti pelajaran, akibatnya prestasi buruk dan potensi putus sekolahnya lebih besar. Tanpa ijazah yang memadai, dia akan kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal. Akhirnya, dia terjebak di pekerjaan informal dengan upah rendah. Ini sebuah lingkaran setan. Saat ini, mayoritas tenaga kerja kita, sekitar 54%, hanya lulusan SMP ke bawah. Jadi gambaran besarnya mulai terlihat, kita punya masalah yang berlapis-lapis. Di tingkat paling atas ada jurang antara pendidikan tinggi dan pasar kerja. Di tingkat dasar ada krisis literasi fundamental yang menghalangi jutaan orang untuk bahkan bisa menaiki tangga pendidikan itu sendiri. Rasanya seperti kita sibuk mendekorasi penthouse sebuah gedung pencakar langit, sementara kita lupa memeriksa kalau fondasinya ternyata retak parah. Analogi yang pas sekali. Dan tanpa fondasi literasi yang kuat, kemampuan membaca, memahami, menganalisis, semua diskusi canggih kita tentang STEM dan ekonomi digital jadi Percakapan elit yang tidak menyentuh akar masalah bagi mayoritas populasi. Baik, jadi setelah kita mengurai semua ini, apa artinya bagi Anda? Kita mulai perjalanan ini dari sebuah janji besar. Pendidikan yang lebih baik akan menciptakan ekonomi yang lebih baik. Dan kita lihat lebih baik itu seringkali artinya investasi radikal pada guru yang sangat berkualitas dan digaji sangat layak, seperti di Finlandia dan Singapura. Tapi kemudian kita dihadapkan pada paradoks ketidaksesuaian kualifikasi. Benar, hubungan antara ijazah dan pekerjaan ternyata bisa putus, bahkan di negara maju sekalipun. Ini peringatan bahwa sekedar mencetak lebih banyak sarjana bukanlah jawaban. Harus ada jembatan yang kokoh dan terus-menerus diperbarui antara dunia kampus dan dunia kerja. Dan yang menopang semua bangunan kompleks ini adalah fondasi literasi. Tanpa kemampuan membaca dan berpikir kritis yang kuat, seluruh sistem di atasnya menjadi rapuh. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa jadi bahan pikiran untuk Anda. Sebagian besar sumber kita kan mendorong agar pendidikan lebih relevan dengan industri. Kurikulum harus sesuai kebutuhan pasar, lulusan harus siap kerja. Semua itu sangat masuk akal dan pragmatis. Tapi, bagaimana jika tujuan utama pendidikan bukan hanya untuk melayani pasar kerja? Kita lihat model Finlandia yang justru menekankan kerjasama dan kepercayaan. Bukan kompetisi ala industri, kita juga membaca kritik terhadap sistem yang alergi pada kedalaman karena terlalu sibuk mengejar target produktivitas. Jadi ini renungan untuk Anda. Dalam perlombaan kita untuk membuat pendidikan menjadi produktif secara ekonomi, kualitas-kualitas humanistik apa? Seperti kemampuan berpikir kritis untuk kepentingan berpikir itu sendiri, empati, atau sekedar kegembiraan menemukan hal baru. Yang mungkin tanpa sadar sedang kita korbankan. Dan kalau itu hilang, apa biaya jangka panjang yang harus kita bayar sebagai sebuah masyarakat?